Assalamualaikum, selamat datang di channel Sumisiwon. Teman-teman, gimana kabar teman semuanya? Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dan rezekinya ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan saya semangat bikin video-video baru selanjutnya ya teman-teman. Untuk saat ini saya belum bisa keluar untuk main ataupun ke tempat wisata ya teman-teman, karena posisinya saya itu lagi sibuk kerja, kondisi perusahaan lagi rame sehingga saya itu tidak punya hari libur ya teman-teman. Jadi saya itu hanya bisa bikin cerita tentang pengalaman saya kerja di Korea ya teman-teman, karena saya itu hari ini minggu pun juga tetap liburnya. Jadi ya disyukuri aja, kita dikasih rezeki ya kita dijalani, karena orang Korea itu kalau kita menolak biasanya nanti nggak akan dikasih lembur lagi ya teman-teman. Dan saya akan sedikit berbagi pengalaman saya tentang kerja di perusahaan Korea ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di Korea, mungkin saat ini sedang mengikuti ujian atau sedang menunggu SL turun ya teman-teman, yang baru pemula untuk adik-adik dan teman-teman semuanya ya teman-teman. Jika ingin kerja di Korea ada hal yang harus diperhatikan ya teman-teman, yaitu kerja di Korea itu teman-teman harus disiplin waktu ya teman-teman. Jadi kita itu yang kerja di Korea tidak sama dengan perusahaannya di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia biasanya kan saya pernah lihat di perusahaan Indonesia, kebanyakan saya pernah lihat salah satu dari karyawan yang hobinya suka bolak-balik WC, tapi di WC itu dia teleponan, bahkan ada pun yang tidur ya teman-teman, dan gak dapat teguran karena mungkin terlalu banyak karyawan dan juga kurangnya pengawasan dari CCTV-nya. Tapi di Korea tidak bisa teman-teman, karena Korea itu ada terpasang banyak CCTV ya teman-teman. Jadi belum waktu, karena apa, misalnya kita masuk kerja ya dari jam 8 sampai jam 5, istirahat satu jam, makan ya teman-teman, kita dihitungnya 8 jam kerja. Jadi kalau bisa kita berangkat kerja itu udah sampai di perusahaan itu jam 7.45 atau jam 7.50. Intinya kita harus tiba di tempat perusahaan sebelum jam 8 ya teman-teman, karena biasanya pabrik itu ada yang mengadakan briefing sebelum dimulai kerja ya teman-teman. Biasanya briefing itu akan dibicarakan tentang permasalahan yang terjadi di perusahaan dan berapa target yang akan dicapai, dan juga kendala-kendala yang telah dihadapi supaya karyawan pada tahu, dan pasajang itu menyampaikan apa yang diinginkan dari para karyawannya. Jadi kalau bisa teman-teman yang ingin kerja di Korea, kerajinan tepat waktu itu harus ya teman-teman, supaya datang on time lah, tepat waktu. Dan kedua ya teman-teman, di Korea itu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi kita itu kerja di Korea harus punya ketekunan, keuletan ya teman-teman, semangat kerja yang tinggi, supaya kita itu ya dapat penilaian. Karena biasanya di perusahaan Korea ada loh teman-teman yang karyawannya rajin, semangat, ulet, kerjanya bagus, biasanya dinilai dapat uang tambahan atau teman bonus. Biasanya dihitung per minggu. Kalau misalkan ini kerjanya bagus, targetnya dapat, terus ini ulet, orangnya tuh tekun, biasanya akan ada bonus tambahan, yaitu dihitung per minggu ya teman-teman, dari Senin sampai Jumat. Dan yang ketiga ya teman-teman, kerja di Korea itu harus pali-pali. Jadi kita itu tidak bisa lembek ataupun harus pelan. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang masih pemula kerja di Korea, harus belajar menyesuaikan bagaimana gerakan tangan supaya tangan itu bisa luwes dan bisa cepat-cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya teman-teman. Jadi kita itu misalkan ada 3 tim, kita dalam berlomba menyelesaikan pekerjaan, maka kita lihat teman-temannya. Ketika kita ketinggalan jangan terlalu jauh, soalnya kalau kita kelihatan terlalu lembek kan kita malu ya teman-teman, karena apa, dilihat bosnya kita nggak sama, malu gitu ya teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ya teman-teman, harus bisa diajari. Misalkan teman-teman yang baru datang dari Indonesia tiba di perusahaan Korea, biasanya kan kita perlu proses pembelajaran ya, bagaimana kita penyesuaian dalam kita belajar. Misalkan di pabrik kimchi atau di pabrik manapun itu ya, pasti kita akan dalam proses penyesuaian dalam waktu 3 bulan. Biasanya kita akan diajarkan oleh seniornya. Misalkan ada seniornya orang Indonesia, itu lebih bagus karena kita punya senior orang senegara. Tapi kalau seniornya orang Korea, maka kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kita memahami maksud dari omongan orang Korea itu sendiri. Karena biasanya kalau orang baru itu kan kita belum bisa menyampaikan bahasa Korea. Jadi kita tuh, walaupun kita belum bisa bahasa Korea, tapi setidaknya kita harus bisa memahami maksud apa yang ingin disampaikan oleh orang Korea itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa cepat diajarkan. Orang Korea itu kalau dalam keadaan sibuk sudah mengajar kita, tapi kitanya itu nggak bisa-bisa, biasanya orang Korea cepat emosi teman-teman. Karena apa, dalam kondisi sibuk, barang cepat dikirim, ada orang baru diajarin tapi nggak cepet bisa-bisa. Misalnya orang Korea akan mentak-mentak ya teman-teman. Maka dari itu harus punya rasa
daripada saya dibentak-bentak, maka dari itu saya harus cepet-cepet bisa supaya saya nggak dimarahin atau dibentak-bentak. Soalnya biasanya ada loh teman-temannya orang Korea itu, misalnya baru datang orang baru diajarin nggak bisa-bisa, terus bosnya itu nggak sabaran, terus bosnya nggak baik, mungkin komplain gitu loh, mungkin dikatakan bahwa negara kita itu kerjanya nggak cepat bisa. Karena di Korea itu kan banyak sekali ya teman orang asing yang datang kerja sini, ada orang Filipina, orang Indonesia, orang Vietnam. Jadi kita itu akan bersaing dengan negara-negara lain walaupun kita nggak paham. Tentunya kan penilaian kita kan kalau ada kesan bahwa orang kita cepat bisa, kan senang teman-teman. Jadi nama baik kita tuh mengangkat bangsa kita lah. Dan yang kelima ya teman-teman, tidak boleh manja atau bermalas-malasan. Misalnya kita tuh kena flu atau kena pilek, terus kita izin lah nggak usah masuk, nggak boleh teman-teman. Karena biasanya orang Korea itu bekerja di perusahaan, kalau kita masih bisa berjalan, masih bisa berdiri, maka kita harus wajib bekerja teman-teman. Apalagi kalau kerjanya di perusahaan itu kerjanya tim yang dimana tim kelompok, misalkan ada satu orang yang kurang, maka tim itu tidak bisa berjalan. Sedangkan di situ tidak ada pengganti yang mau menggantikan orang yang tidak masuk itu, maka kita harus berangkat teman-teman. Maka dari itu jaga kondisi fisik kita supaya kita itu tetap fit, jadi kita itu bisa selalu datang setiap hari. Dan kalaupun batuk, cepat-cepat minum obat, beli di apotek, atau misalnya kita pilek, cepat minum obat, jadi kita itu nggak terlalu risih ataupun kita masih tetap bisa melakukan pekerjaan kita ya teman-teman. Dan yang keenam ya teman-teman, kita harus memiliki attitude yang baik ya teman-teman. Jadi kita itu kalau kerja di Korea ya teman-teman, harus punya attitude yang baik. Kita itu harus kalau datang dulu ke orang Korea teman-teman, harus salam apa orang yang datang lebih dulu. Jadi kita itu datang lebih dulu sama orang Korea itu, nah siapapun itu yang datang dulu di perusahaan, kita harus mengucapkan annyeonghaseyo sambil menundukkan kepala ya teman-teman. Jangan kita nyelonong boy aja, soalnya kan kita kesannya wah ini orang, disangkanya kita tuh nggak diajarin, datang dari Indonesia Korea mau kerja tapi etika kita masih lolo aja gitu, belum bisa menyesuaikan. Karena biasanya ada loh teman-teman bos yang pengen sekali dihormati oleh karyawannya, ada juga karena orang punya karakter masing-masing. Maka dari itu kalau kita datang ke perusahaan masih pagi-pagi ya, entah siapapun kita temui, entah itu Acuma, entah itu Acusi, ya kita ucapkan salam dengan etiket yang baik ya teman-teman, itu yang penting. Dan kita itu harus ngomong dengan cara yang sopan. Kalau kita ngomong sama Acuma atau sama Acusi, maka gunakan etika sopan santun yang baik ya teman-teman. Kalaupun misalnya Acuma atau Acusi salah, kita harus menegurnya dengan cara yang baik pula, dengan cara yang sopan pula, jadi tidak menyinggung orang Korea. Karena orang Korea itu biasanya itu orang yang sensitif dan mudah tersinggung ya teman-teman, walaupun nggak ngomong tapi di hatinya itu gampang tersinggung teman-teman. Jadi kita itu bukan orang pribumi, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai menyinggung orang Korea yang pribumi ya teman-teman. Kita akan di sini cuma merantau mengais rezeki, jadi hati-hati dalam bersikap dan bertutur kata ya teman-teman. Dan yang ketujuh ya teman-teman, harus bisa memahami dan punya empati terhadap orang lain. Jadi misalnya kita ada satu tim atau satu teman kita yang kerja bareng, misalkan kena kecelakaan kerja atau apa ya, atau kena masalah apa, maka kita itu harus punya empati. Setidaknya kalau misalkan kita ya ada teman yang sibuk dalam melakukan pekerjaan, nah kita udah beres kerjaannya, ya kita harus siap, dalam arti kita harus sigap membantu teman yang sibuk itu ya teman-teman. Jadi kita jangan diem aja, jadi kita harus gesit, harus refleks. Ketika kita dalam satu perusahaan, kita kerjasama, kerjaan kita udah beres, temen yang lainnya masih kesibukan, ya kita kalau misalkan masih ada waktu, belum waktunya pulang, ya kita bantu temen itu dengan cara kita bergotong royong supaya cepat selesai. Jadinya kan kita kan nggak terkesan wah cuek, kita satu tim tapi nggak mau membantu, nggak mau gotong royong. Jadi kita itu harus sikap ya teman-teman, dimana itu kita tuh punya refleks sehingga kita dinilai wah dia itu punya rasa peduli yang tinggi, punya rasa gotong royong yang tinggi. Jadi kan kita itu salah satu tim terbentuk hubungan yang baik ya teman-teman. Nah itu saja ya teman-teman, ya lo ingin tahu kerja di Korea ya begitu ya teman-teman. Karena Korea itu tidak seindah sesuai dramanya teman-teman. Kadang ada juga teman yang mengeluh, mbak kerja di Korea kok ternyata itu ya mbak sakit, nggak boleh izin ya mbak. Sakitnya apa? Terus katanya sakitnya pilek mbak, sakitnya batuk. Lah kalau bisa sakitnya pilek dan batuk, usahakan tetap masuk dari itu obat apotek dan minum dulu obat itu, jadi kita itu tetap bisa berangkat kerja dan dapat gaji ya teman-teman. Karena biasanya perusahaan ada loh yang memberi gaji kita, hitungan itu sikap, yaitu hitung kapan kita masuknya, misalnya hitungan harian ya teman. Kalau kita masuk ya dibayar, kita nggak masuk ya nggak dibayar. Jadi kalau kita nggak masuk kan kita juga rugi, nggak dapat duit ya teman-teman. Jadi di situ aja ya teman-teman tentang sharing pengalaman saya kerja di Korea, supaya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin kerja di Korea.
dan teman-teman jangan cengeng, jangan males, jangan patah semangat, dan juga jangan lemah mental ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat dan fighting. Terima kasih, bye bye.